Wargi Disdik Jabar, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Rofi Akbar di podcast Sapa Disdik. Dan seperti biasa di setiap episodenya saya selalu menghadirkan narasumber yang keren, spesial, dan tentunya ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, di episode kali ini Sapa Disdik mengangkat tema seputar dunia kerja ya Wargi. Jadi di era digital ya, teknologi seperti ini tentu kita tidak bisa menghindari teknologi ya, dan itu berimbas kepada dunia kerja, industri. Ada yang hilang, ada yang akan datang. Nah, bagaimana kita akan membahasnya? Di studio sudah hadir tamu yang, saya ini baca gelarnya aja merinding. Ada Rektor ULBI, yaitu Profesor Insinyur Inyoman Pujawan, MN, PhD, CSCP, CPLM. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Kang Rofi. Kang Rofi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lancar semuanya di kampus? Lancar ini semuanya. Terima kasih sekali, saya senang banget Profesor bisa datang di tengah, pasti sibuk banget, padat kegiatannya, tapi bisa menyempatkan hadir di studio podcast pagi hari ini. Saya juga senang, Kang Rofi. Sebelum kita ngobrol ya, Prof, diskusi mengenai dunia kerja, saya tuh penasaran sama gelarnya Pak Nyoman ini. Bisa cerita sedikit lah, karir akademik, pekerjaan dari zaman kuliah sampai dapat CSCP, CPLM itu bagaimana? Silakan. Baik, Kang Rofi. Baik, saya dulu SMA di Bali ya. Kemudian saya lihat ada jurusan yang relatif baru pada saat itu, namanya Teknik Industri. Teknik Industri. Nah, itu baru ada di beberapa perguruan tinggi yang saya ingat pada saat itu hanya ada 3 kalau perguruan tinggi negeri, ada di Sumatera Utara. ITB sama ITS. Oh, berarti UDN-nya belum ada? Belum ada, baru 3 yang negeri. Ya? Nah, kemudian saya cari yang agak dekat lah, dari Bali ke Surabaya. Nah, diterima di ITS, jadi saya dulu kuliah S1-nya di Teknik Industri di ITS. Kemudian setelah lulus, saya pernah kerja di pabrik selama setahun. Setelah itu saya mikir-mikir, kayaknya saya seneng ngajar ini gitu ya. Jadi karena kelihatannya itu passion saya sejak dulu. Baliklah saya ke kampus, jadi dosen muda di sana, gelar masih S1 gitu ya. Pada zaman itu kan S1 masih boleh luar jadi biasa, dosen. Nah, setelah itu kita dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Jadi yang S2 saya ngambil di Bangkok. Ada sebuah sekolah namanya Asian Institute of Technology. Kemudian bidangnya juga teknik industri di sana, industrial engineering. Nah, begitu lulus S2, saya iseng-iseng cari peluang untuk S3. Luar biasa. Nah, jadi iseng-isengnya Pak Nyoman ini beda sama saya ternyata. Oke, S3 gimana ceritanya? Belum sempat pulang ke Indonesia. Masih di Bangkok ya? Masih di Bangkok. Sebenarnya saya lulus di Bangkok itu Desember. Tapi sudah diterima untuk mulai bulan Oktober S3 saya di Inggris. Jadi saya minta dipercepat sidang tesisnya. Akhirnya langsung saya berangkat ke Inggris ngambil S3 di bidang Management Science di sekolah namanya Lancaster University di Inggris. Kemudian setelah itu selesai balik ke ITS karena saya sebetulnya kan status sebagai dosen tetap di ITS gitu. Nah, kemudian setelah itu karena tuntutan pekerjaan, profesi, karena bidang yang saya tekuni ini adalah bidang-bidang yang sebetulnya sangat praktikal di lapangan, industri banyak perlu dan sebagainya, saya ngambil sertifikasi dalam bidang supply chain, dalam bidang logistik. Yang tadi CPSM itu ya? CSCP itu yang pertama, itu CSCP. Juga dari Amerika, kemudian CPLM juga dari Amerika, itu sertifikasi profesi dalam bidang supply chain dan logistik. Mantap. Dan sekarang saya diminta membantu di Bandung, sebuah universitas namanya Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, disingkat ULBI. Begitu Kang Rofi. Mantap, luar biasa. Nah itu Wargi Disdik Jabar, semoga terinspirasi ya. Iseng-isengnya sekolah S3. Oke, Prof, kita kan mau ngobrolin seputar dunia kerja kini dan nanti ya. Kalau Prof Nyoman melihat dunia kerja zaman dulu ya, zaman saya kan juga generasi digital imigran lah gitu ya. Digital imigran. Dunia kerja zaman dulu dan zaman sekarang dan nanti ada perbedaan apa yang paling mendasar menurut Prof Nyoman?
Kang Rofi, tentu banyak sekali yang akan berubah dan sudah berubah. Ya. Tentu yang banyak sekali merevolusi adalah digitalisasi. Betul. Orang-orang menyebut kita itu masuk ke era revolusi industri versi keempat, 4.0 gitu ya, di mana semuanya serba digital, otomatis dan lain sebagainya. Keyless, paperless, less semua gitu. Begitu. Mau masuk hotel nggak perlu putar-putar kunci, tapi nempel kartu gitu ya. Mau pergi kemana-mana, sekarang kita mengandalkan GPS. Kalau dulu kita sering sekali tanya sana, tanya sini, sekarang tanya GPS gitu. Dulu saya masih sering ke kantor pos buat ngirim surat. Sekarang udah serba digital. Iya, betul. Jadi banyak sekali yang berubah. Ya. Ada profesi-profesi yang mulai hilang atau berkurang, tetapi selalu dengan perkembangan teknologi itu selalu ada peluang-peluang baru, profesi-profesi baru, yang juga tidak kalah menjanjikan dan tidak kalah exciting dibandingkan apa yang terjadi di zaman yang lama. Gitu. Artinya memang perkembangan teknologi ini bukan berarti menutup, justru membuka peluang baru kan gitu ya. Peluang. Nah, ini kaitannya dengan siswa-siswa yang jenjang menengah atas nih kan ibaratnya kita ini kan di sini itulah domain utama kita ya. Betul. Artinya para siswa yang baik yang SMA, SMK gitu kan. Ini kan mereka kadang-kadang ada dipenuhi dengan kegalauan ya. Apa nih yang harus saya persiapkan? Saya harus ngambil jurusan apa? Bagaimana? Mungkin Prof bisa ngasih gambaran sedikit bahwa nanti masa depan tuh kamu begini gitu. Gimana Dok? Mungkin kurang lebih. Prof. Kang Rofi, secara umum kalau kita amati pekerjaan-pekerjaan yang pasti akan berkurang adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, berulang, dan mudah ditiru oleh algoritma mesin. Contohnya apa, Prof? Nah, contohnya entry data. Nah, kalau dulu kita memasukkan data satu per satu, misalnya dari kertas kita pindah ke komputer, ini nanti dengan teknologi yang sudah lebih advance, itu bisa di-scan saja, kemudian bisa berubah ke Excel misalnya, begitu ya, tidak usah di-entry satu per satu. Lebih efisien. Lebih efisien, lebih cepat. Jadi yang modelnya seperti entry data, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Daily activity. Orang mengatakan itu yang clerical ya, istilahnya itu clerical. Jadi pekerjaan admin yang kira-kira itu memang mudah ditiru oleh mesin. Sehingga itu akan gampang sekali untuk di-replace atau diganti dengan teknologi nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak membutuhkan sentuhan humanisme. Bagaimana itu? Jadi kalau kita balik kan begini, pekerjaan yang kalau kita balik itu yang hilang, yang akan tetap salah satunya adalah pekerjaan yang membutuhkan sentuhan orang sebagai people, sebagai orang, human gitu ya. Contohnya pekerjaan yang membutuhkan komunikasi antara satu dengan yang lain. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan layanan individu. Layanan individu seperti layanan kesehatan, kemediaan, kehumasan, kemudian juga layanan di rumah sakit. Perawat-perawat itu sebetulnya kan masih sangat dibutuhkan juga. Karena ini juga perkara ketika orang sakit disapa kan ada human touch di situ ya. Lebih senang gitu ya. Lebih senang gitu. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya teller di bank gitu kan sudah banyak sekali yang berkurang. Karena sekarang kita sudah bisa ngambil uang di store ATM. juga udah nggak usah ketemu lagi bisa. Teller ya, store uang. Itu pun kalau masih yang suka bermain dengan uang fisik. Betul. Seringkali kan kita sudah tidak lewat uang fisik. Jualan gitu ya. Beli cimol aja pakai scan sekarang. Pakai scan, betul. Pakai scan. Betul. Digitalisasi semuanya gitu. Tapi Prof, dengan perkembangannya robotik, AI tadi sebetulnya, itu kan ada orang-orang yang sudah berada di dunia kerjanya ya. Iya, betul. Artinya bagaimana nih mereka untuk kalau orang Sunda bilang itu ngigelan gitu, beradaptasi lah gitu ya. Itu satu. Kemudian dua tadi variabel kayak robotik dan AI, apakah itu memang betul-betul akan mengeliminasi manusia atau justru akan memunculkan manusia-manusia baru gitu dengan kemampuannya gitu? Gimana Prof melihatnya? Yang kedua, Kang Rofi, jadi contohnya gini, kalau saya kan bidangnya logistik ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sering saya amati adalah di pergudangan transportasi misalnya begitu ya.
orang mengirim pesanan barang ke supplier dan lain-lain. Kalau dulu waktu saya kerja di pabrik itu, kalau mau pesan barang pasti harus membuat purchase order namanya. Pemesanan barang itu masih harus kertas, kita print, kirim pakai fax dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah apa kabar fax ya? Otomatis begitu ya. Nah, kemudian kalau di gudang sekarang mulai ada robot-robot, walaupun mungkin belum masif ya, masih sebagian gudang-gudang itu sudah menggunakan robot untuk memindahkan barang, penataan dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita pesan barang tertentu, tinggal di program aja, program nomor kode barang nomor sekian, tiba-tiba datang barangnya, plug gitu di depan kita, gitu pakai konveyor gitu. Pakai konveyor datang gitu ya. Teknologi baru di gudang itu namanya automatic storage dan retrieval, itu bisa naruh otomatis, ngambil otomatis. Di transport juga begitu. Sekarang di luar negeri sudah mulai ada truk yang tidak perlu supir, jadi driverless truck namanya. Driverless, driverless tanpa sopir. Nah, tanpa supir. Ya betul. Tapi di semua yang saya sebutkan tadi itu ada pekerjaan-pekerjaan baru yang dibutuhkan. Nah itu. Misalnya yang mengatur tentang tentang pergerakan robot-robot di warehouse itu kan tidak bisa sepenuhnya otomatis sendiri. Harus ada tombol on-nya gitu. Tombol on-nya. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan sedikit kan butuh teknisi. Betul. Tapi level teknisi yang dibutuhkan tentu dia harus punya kompetensi yang lebih tinggi dari sekarang. Di truk yang tanpa sopir tadi tidak berarti tidak ada orang. Akan ada orang tapi tugasnya tidak akan nyupir, tapi dia akan lebih santai. Nanti kalau ada persoalan dalam perjalanan, dia bertindak sebagai teknisi. Jadi luar biasa. Ya, pekerjaannya lebih santai, lebih memanusiakan manusia. Ngangkat-ngangkat barang juga tidak perlu harus 50 kilo kita angkat itu pakai robot. Jadi robot silakan kerjakan yang sulit bagi manusia. Tapi yang robot tidak bisa kerjakan, tetap akan dikerjakan oleh manusia. Nah, gitu. Sekarang kita geser sedikit POV-nya point of view-nya dari siswa gitu kan ya, dari siswa SMA, SMK. Ijazah sudah pasti mereka dapat lah. Ijazah dapat. Selain ijazah, apalagi skill yang harus diisi oleh mereka untuk menghadapi tadi dunia yang sudah serba robot, serba otomatis. Menurut Profesor gimana? Sebenarnya yang paling dasar adalah kemampuan untuk beradaptasi. Nah itu, adaptasi. Karena kalau misalnya kita semua sekarang belajar robot dengan teknologi sekarang, 10 tahun yang akan datang, teknologi yang kita pelajari sekarang mungkin juga sudah berubah gitu. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah orang yang cepat belajar hal-hal baru. Orang yang tangguh dan punya pengetahuan-pengetahuan dasar yang bagus. Karena pengetahuan dasarnya seringkali sama. Contohnya begini. Tadi kan kita bicara tentang artificial intelligence. Nah, misalnya begitu. Artificial intelligence itu dasarnya apa? Statistik. Nah, statistik yang paling dasar itu mengenal tentang pola data. Bagaimana caranya kita mengatur pola supaya kelihatan lebih baik dan lain sebagainya. Itu pelajaran yang sudah ada sejak zaman dulu. Saya tahunya cuma median sama modus aja itu statistik. Ya betul, median, modus, standar deviasi, dan lain sebagainya. Ya saya dapat D itu nilainya. Ini sangat diperlukan karena berkembang seperti apapun teknologinya, nanti pengetahuan-pengetahuan dasar itu yang akan membekali kita untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang lainnya. Berarti dengan kata lain buat para siswa SMA, SMK itu juga pilihan memperdalam, mempelajari atau menguasai statistik gitu dan turunannya bisa jadi alternatif untuk menghadapi masa depan barangkali? Antara lain. Itu kan contoh saja. Iya, contoh saja. Statistik. Misalnya matematika. Matematika itu kan mengasah logika kita. Betul. Untuk berpikir sistematis, untuk bisa tajam memahami fenomena dan lain sebagainya. Belajar bahasa. Belajar menulis. Itu penting sekali. Ini hal-hal basic yang nanti teknologi dan ilmu berkembang seperti apapun, itu akan membantu mendevelop otak kita, mengembangkan otak kita untuk lebih siap beradaptasi dengan berbagai perkembangan-perkembangan yang ada gitu. Dan di Ulbi mahasiswa sudah dibekali itu Pak ya? Cerita sedikit dong Pak, di Ulbi. Sudah dibekali. Oke, boleh cerita sedikit dong. Di Ulbi bagaimana nih untuk bahwa nanti 5-10 tahun ke depan bakal begini di dunia kerja dan industri. Para mahasiswa di sana Pak, bagaimana? Bisa ceritakan Pak? Kalau di Ulbi, jadi Ulbi sekali lagi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang mungkin banyak yang belum tahu begitu ya. Memang secara umum pendidikan
harus kembali ke basic dulu, yang basic dikuatkan. Nah, itu sudah terjadi. Tetapi juga di samping itu tentu perkembangan terbaru juga sudah harus diberikan sentuhan-sentuhannya. Makanya prodi-prodi kita yang ada di ULBI itu apa gitu? Mungkin banyak yang non tradisional gitu ya. Wah, artinya contohnya. Nah, kalau dulu saya mau kuliah mungkin zaman-zaman lebih dari 25 tahun yang lalu, kan jurusan yang ada paling ya ekonomi, di situ ada akuntansi, ada misalnya komunikasi, hukum, itu tradisional. Kalau di teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia gitu ya. Itu tetap dibutuhkan sekarang dan tetap ada. Tetapi yang namanya seperti misalnya teknik logistik, manajemen logistik, dan supply chain management misalnya. Kemudian bisnis digital. Kemudian seperti manajemen rekayasa. Ini kan prodi-prodi baru yang mungkin zaman-zaman saya dulu belum dikenal. Tetapi ini betul-betul sebetulnya untuk memberikan bekal kepada mahasiswa untuk bisa lebih adaptif dengan perkembangan-perkembangan keilmuan yang baru. Termasuk sains data salah satunya yang sekarang itu sangat trendy ya. Data analis ini. Data analisis, data analytics gitu ya, data analis. Nanti mungkin dari sana ada yang keluar namanya ada data artis sekarang. Data artis itu kan sekarang coba kalau misalnya orang presentasi pakai tabel kemudian pakai angka-angka kan tidak menarik. Betul. Tapi begitu di tangan anak-anak yang bisa jadi data artis, ini data kelihatan kok menarik sekali penyajiannya, enak sekali. Jadi dalam satu halaman saja kita sudah bisa dapat sekian banyak informasi. Dan kita seneng lihatnya. Nah, profesi yang seperti ini kan sangat dibutuhkan. Itu butuh pemahaman basic tentang data, hal-hal yang basic seperti statistik tadi. Tapi juga mereka harus tahu teknologi yang dipakai untuk mengubah tampilannya itu apa, kan gitu ya. Nah, itu kalau di ULBI kedua-duanya ada. Jadi yang basic ada, kemudian sentuhan-sentuhan baru yang berbasis teknologi, kemudian yang juga dikaitkan dengan profesi-profesi terbaru juga ada. Karena prodi-prodi kita kebanyakan yang tidak terlalu lama-lama, artinya non-tradisional. Jenjangnya gitu di sana ada Pak? D3, S1 di ULBI? D3 ada, D4 ada, S1 ada, S2 juga kita ada. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Dan sudah menjalin mungkin kerjasama atau networking dengan dunia industrinya atau bagaimana? Dengan dunia industri kita kuat sekali karena kebetulan ya tentu induk dari ULBI itu kan PT POS Indonesia dan kita setiap tahun sekarang juga diberikan jatah beasiswa full oleh PT POS Indonesia dan bahkan nanti ketika mereka lulus juga bisa langsung bekerja di PT POS Indonesia. Tapi tentu kita tidak terbatas hanya dengan PT POS. Kita banyak sekali menjalin relation atau hubungan dengan industri logistik, industri manufaktur maupun yang lainnya. Bahkan juga dengan perguruan tinggi di luar negeri. Pokoknya bisnis internasional. Bisnis internasional. Tapi Prof, kan ada juga sebagian siswa barangkali yang sudah lulus, dia pengen langsung kerja nih gitu kan. Tidak kuliah gitu kan. Mungkin ada saran atau tips gitu, apakah menguasai sertifikasi tertentu atau keahlian hard skill tertentu, mungkin bisa kasih insight ke audiens. Yang lulus SMA atau SMK. Pengen langsung kerja nih misalnya gitu. Apa yang harus mereka miliki gitu, selain ijazah tadi itu? Ya tentu. Kalau SMK memang kan sebetulnya pelajaran-pelajarannya sudah diarahkan untuk bisa kerja begitu ya. Tapi kalau SMA kan kebanyakan sebetulnya diharapkan bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya. Bahkan SMK pun kalau mau lanjut ke jenjang berikutnya juga masih bisa gitu. Tapi kalau yang mau kerja, saya selalu senang kalau misalnya anak-anak muda itu bisa mengkombinasi antara pengalaman kerja dengan pengalaman akademik. Karena saya juga merasakan itu Kang Rofi dulu. Kebetulan tapi saya waktu kuliah S1 sudah selesai, saya kerja dulu, tidak langsung lanjut sekolah atau jadi dosen. Karena ternyata di dunia kerja itu kita betul-betul bisa tahu sebenarnya yang dibicarakan kemarin waktu kuliah ini, oh gini ternyata gitu ya. Oh ternyata nggak persis sama, ternyata banyak bedanya. Tapi seneng gitu. Ternyata butuh kreativitas, kita itu butuh adaptasi. Di buku kelihatan teorinya enak, nyaman gitu ya. Tapi kalau di lapangan kok ruwet ya. Gitu ya. Jadi menarik. Nah setelah itu kalau mau sekolah lagi,
kita sudah bisa relate. Oh, yang Betul, dimaksud ini sebenarnya. Yeah. Oh, yang dimaksud dosen ini sebenarnya. Yeah. Karena saya udah ngalami di lapangan gitu. Betul. Makanya saya kalau ngajar praktisi yang sedang sekolah itu seneng gitu. Karena apa? Karena cerita yang satu dengan yang lain beda-beda. Dan kemudian kita coba ini kalau dengan teori hubungannya di mana gitu. Jadi tidak murni teori, tapi kita bisa mengkaitkan antara teori dengan praktek. Jadi kalau yang mau kerja dulu, ya tentu bekali kemampuan dengan sertifikasi boleh, tapi juga mungkin dimulai dengan magang dulu boleh. Nanti setelah mungkin 4 tahun, 5 tahun kerja atau 3 tahun kerja, lanjut lagi. Sambil kerja boleh gitu. Nah di situ justru akan lebih matang ilmu itu kita terima karena kita sudah punya pengetahuan tentang sebenarnya di lapangan itu kayak apa sih kan gitu. Bahkan sebenarnya dalam konteks dunia akademik itu bisa berpotensi menimbulkan teori baru ya. Kan dunia kerja tuh kasuistik tuh dibikin generalisasi gitu kan. Bikin hipotesa baru. Betul. Iya. Nah, gini Kang Rofi, saya akan sering dengar katanya, itu kan teori. Teori nggak ada gunanya. Itu karena mereka belum paham teori itu apa. Teori itu apa, betul. Padahal orang yang paham itu mengatakan tidak ada yang lebih baik dari practical teori. Jadi teori itu sebetulnya mendasari kita untuk bekerja di praktek dan praktek mengupdate teori-teori supaya teori itu menjadi lebih akomodatif terhadap apa yang terjadi di lapangan gitu. Kan duluan lahirnya juga aktivitasnya dulu ya, baru muncul teori baru gitu. diteorikan gitu. Jadi sepakat. Jadi senang sekali kalau misalnya orang dikerja di lapangannya bagus, tapi dia juga tahu yang dia kerjakan itu apa gitu. Betul. Baik Prof, ini di sesi terakhir ya, mungkin ada pesan ya, janganlah ini kita ini sedang menuju generasi emas kita 2045. Berarti kan mereka yang sekarang lagi duduk di sekolah, di kampus-kampus gitu ya. Mungkin dari Prof Nyoman bisa menyampaikan untuk menghadapi era digitalisasi, era teknologi yang demikian pesat gitu. Ada pesan-pesan yang bisa sampaikan di sesi terakhir ini kita. Baik, silakan Rofi. Jadi pesan saya yang pertama, jangan khawatir karena di setiap tantangan selalu ada kesempatan. Tetapi tentu kesempatan itu akan sulit kita raih kalau kita hanya berdiam diri. Jadi jadilah manusia-manusia pembelajar. Bahkan kalau kita lihat sekarang berbagai model akreditasi di internasional, itu salah satu pendidikan itu dinilai apakah pendidikan kita itu sebetulnya mendorong anak-anak kita untuk punya bekal belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah. Tidak hanya di bangku kuliah. Bahkan sebetulnya di sekolah dan di bangku kuliah ya nikmati saja perjalanannya, tapi Anda cari inspirasi untuk belajar sendiri. Dan ketika sudah lulus tidak berarti berhenti belajar. Kita siap selalu menyerap hal-hal yang baru, tapi jangan terlalu terombang-ambing ke sana kemari. Kita juga punya pendirian gitu ya, tetapi kita open mind untuk menerima hal-hal yang baru dan selalu belajar. Belajar, menjadi orang-orang pembelajar, generasi pembelajar. Saya yakin dengan begitu kita tidak akan ketinggalan, kita akan menjadi orang-orang yang update dan relevan sepanjang masa. Wah, luar biasa nih Profesor. Tidak aja siswa, saya juga termotivasi ini dengan closing statementnya Pak Prof. Baik Profesor Nyoman, terima kasih banget nih obrolannya. Sukses ya untuk ULGI-nya ya, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dan tetap sehat-sehat ya Prof. Tetap sehat itu yang paling penting sebetulnya. Baik wargi Disdik, bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihadang ataupun dibendung. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengadaptasi dan mengakrabinya. Saya Roffi Akbar pamit, sampai jumpa.